Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Senang kita bisa berjumpa lagi. Pada saat ini kita akan masuk dalam perenungan ibadah hari Minggu 10 Mei 2020. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Saya beri judul renungan ini, tabah melayani dengan rendah hati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita semua tahu ketika hidup seseorang sukses, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada orang itu, yaitu dia rendah hati atau dia menjadi sombong dan memegahkan diri. Ada seorang pianis terkenal mengadakan suatu show pertunjukan yang besar. Banyak yang hadir menyaksikan pertunjukannya itu. Dan di saat lagu terakhir dimainkan, begitu selesai, penonton memberikan tepuk tangan yang lama sambil berdiri, memuji-muji kehebatan permainan pianonya. Tapi apa kata pianis itu? Dia katakan, jangan puji saya. Pujilah orang yang memakai jas putih yang duduk di bawah itu. Dia yang melatih saya. Tanpa dia, saya ini tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, ini contoh orang yang sukses dan rendah hati. Ada lagi kisah yang lain. Pada tahun 1960-an, grup band The Beatles adalah grup band yang sukses dan terkenal. Pengagumnya banyak, sangat banyak di seluruh dunia. Lalu di tahun 1966, pimpinan grup band tersebut, yaitu John Lennon, dengan bangga berkata di suatu surat kabar, The Beatles lebih populer dari Yesus. The Beatles lebih populer dari Yesus. Ini contoh orang yang sukses tapi sombong. Kemudian apa yang terjadi? Tahun 1970, grup band The Beatles bubar. Dan pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon ditembak mati oleh seorang penggemarnya sendiri yang bernama Mark Davis Chapman di kota New York, Amerika Serikat. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ternyata kesuksesan dan kesombongan juga terjadi di jemaat Korintus zaman Rasul Paulus. Sebagaimana diketahui, jemaat Korintus ini didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Sesudah Paulus meninggalkan kota Korintus, jemaat Korintus ini maju luar biasa, bertumbuh dengan luar biasa. Tapi kemudian timbul banyak masalah. Itu sebabnya Paulus lalu menulis surat kepada jemaat Korintus untuk menasihati dan memberi arahan kepada mereka. Salah satu masalah yang timbul di jemaat Korintus adalah soal kesombongan. Beberapa orang pelayan jemaat yang pelayanannya sukses kemudian menjadi sombong. Mereka merasa pertumbuhan jemaat Korintus adalah karena kemampuan dan usaha mereka sendiri. Karena itu, dalam bacaan kita, Paulus memberi nasihat dan sekaligus menegur mereka. Saudara, agar lebih mudah dipahami, bacaan kita bisa dibagi dalam dua bagian, walaupun masing-masing bagian itu tetap berkaitan. Bagian yang pertama, ayat 6-8, berisi tentang masalah jemaat dan teguran Paulus. Bagian kedua, ayat 9-13, yang berisi keadaan Paulus dan para rasul sebagai pelayan Tuhan. Mari kita lihat masing-masing bagian tersebut. Bagian yang pertama, ayat 6-8. Di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa
bakat bawaan dan karunia rohani mereka yang mereka miliki itu berasal dari Allah. Dan karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk merasa hebat, merasa unggul, atau sombong. Segala yang jemaat Korintus miliki dan kesuksesan yang mereka raih, itu terjadi karena campur tangan Allah dan dukungan orang lain. Karena itu tidak ada tempat untuk memegahkan diri. Yang jemaat Korintus harus lakukan adalah mengucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang mendukung mereka. Dengan tajam, Paulus menegur mereka demikian. Siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa kamu menyombongkan diri? Seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi. Ayat 7 menurut Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Masih bagian dari kesombongan jemaat Korintus. Mereka juga membanding-bandingkan Rasul Paulus dengan Apolos. Lalu mereka mengagungkan Apolos dan merendahkan Paulus. Istilah Paulus di akhir ayat 6 demikian. Membangga-banggakan seseorang lalu menghina yang lain. Ini Bahasa Indonesia Sehari-Hari Alkitab. Di sini Paulus tidak ingin dibanding-bandingkan dengan Apolos atau yang lain. Sebab mereka masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda. Selain itu, saudara, kesombongan jemaat Korintus juga membuat mereka melecehkan Paulus. Bahwa tanpa Paulus, mereka telah kenyang, telah menjadi kaya, bahkan telah menjadi raja. Sehingga di ayat 8b, Paulus sindir mereka dengan berkata, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Lalu di bagian kedua, saudara, ayat 9-13. Kalau jemaat Korintus melecehkan dan merendahkan Paulus, nah di bagian kedua ini, Paulus memakluminya. Paulus malah menegaskan demikian. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Ayat 9a. Kata-kata Paulus ini mengungkapkan bahwa Allah memang menetapkan para rasul untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Lalu di ayat 11, Paulus menguraikan penderitaannya dan para rasul demikian. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, artinya kurang makan dan minum. Telanjang, artinya kekurangan pakaian. Dipukul, artinya Paulus dan rasul-rasul itu dianiaya dan diperlakukan dengan tidak baik. Dan hidup mengembara, artinya tidak punya tempat tinggal yang tetap. Itu semua identik dengan penderitaan. Memang saudara, Paulus dan para rasul melakukan pekerjaan pelayanan yang tidak ringan, karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Paulus tegaskan hal ini di ayat 12 dan 13, bahwa mereka melakukan pekerjaan tangan yang berat, yaitu ketika mereka dimaki, mereka malah memberkati orang yang memaki mereka. Tidak balas memaki. Ketika Paulus dan kawan-kawan dianiaya, mereka sabar menerima penganiayaan itu. Ketika Paulus dan kawan-kawan difitnah, mereka berusaha menjawab dengan ramah. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa dirinya dan kawan-kawan rasul telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran. Ya, tapi yang luar biasa, saudara. Segala penderitaan itu tidak membuat Paulus kendor pelayanannya. Malah ia merasa senang bisa mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Mengapa? Karena dia bisa menderita seperti Yesus dan untuk Yesus. Dalam Filipi 1 ayat 29, Paulus katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara,
Dari bacaan kita ini paling tidak ada dua pesan yang kita peroleh. Pesan yang pertama, jangan menyombongkan diri. Ya, jangan menyombongkan diri. Sinonim kata sombong adalah angkuh, tinggi hati, pongah, congkak, meninggikan diri, memegahkan diri. Jadi ada orang mengatakan orang itu nggak sombong, cuma memegahkan diri. Itu sama itu. Ya. Jemaat di Korintus zaman Paulus, mereka menyombongkan diri atas kesuksesan pelayanan mereka. Tentu saja hal ini sangat tidak menyenangkan Paulus dan pastinya tidak menyenangkan Tuhan. Sebab orang yang sombong adalah orang yang lupa. Lupa apa? Lupa diri, lupa daratan, lupa Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang merasa diri hebat, lebih hebat dari yang lain, termasuk lebih hebat dari Tuhan. Karena itu orang yang sombong adalah orang yang takabur, merasa diri paling mulia, paling pandai, paling jago. Kalau ia berhasil atau sukses, dia akan menepuk dada dan beranggapan kesuksesannya itu karena kehebatan dan kepandaiannya sendiri. Orang sombong bisa dikatakan juga adalah orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan yang seharusnya dimuliakan, tapi dia memuliakan dirinya sendiri. Saudara, untuk mengenali orang sombong, ada tandanya, yaitu dari ucapannya. Contohnya antara lain, kalau bukan saya, itu ya. Atau contoh lain, itu semua terjadi karena saya loh. Atau untung ada saya. Itu kata-kata yang menjurus ke kesombongan. Ya. Kalau bukan saya, itu semua karena saya, atau untung ada saya. Lalu ciri utama orang yang sombong adalah suka menghakimi. Termasuk suka mencela dan suka mengkritik yang merusak, kritik yang menjatuhkan. Tapi dia sendiri tidak mau atau tidak suka dikritik. Karena merasa diri yang paling baik dan yang paling benar, maka orang yang sombong suka sekali menghina, suka menjelekkan dan menyalahkan orang lain. Misalnya mereka suka berkata, Anda salah, atau itu dosa loh, atau kamu ini kok bodoh sekali ya, atau otakmu ditaruh di mana, begitu saja nggak bisa, dan seterusnya. Orang yang sombong juga suka menilai orang secara subjektif, menurut ukuran dan seleranya sendiri. Contoh, kalau melihat orang yang suka tersenyum, dia bilang, itu orang itu suka senyum tuh, itu orang penjilat. Atau orang yang suka cari muka. Padahal kan belum tentu. Lihat orang yang jalannya suka nunduk, langsung divonis, itu orang itu minderan. Atau orang itu tidak punya prinsip. Padahal kan belum tentu begitu. Lalu ciri lain orang yang sombong adalah suka pamer. Ya. Sudah jelas orang yang sombong itu suka memamerkan kemampuannya, kesuksesannya, juga kepunyaannya. Ia akan senang dan bangga kalau orang lain memujinya dan mengagungkannya. Dengan memamerkan kesuksesan dan kepunyaannya, dia mau tunjukkan bahwa dia orang yang hebat, lebih dari yang lain. Tidak ada dan tidak boleh ada yang melebihi dirinya. Saudara, sudah jelas Tuhan tidak suka dan tidak berkenan dengan orang yang sombong. Sebaliknya Tuhan sangat suka dan berkenan dengan orang yang rendah hati. Karena Tuhan Yesus sendiri rendah hati. Tuhan Yesus tegaskan hal ini dalam Matius 11 ayat 29 demikian. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, lalu pesan kedua dari bacaan kita yaitu melayani dalam penderitaan. Melayani dalam penderitaan. Sejujurnya tidak ada orang yang senang menderita. Tetapi kalau kita menderita dalam pelayanan seizin Tuhan, itu kebahagiaan. Karena kita bisa ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus
dan kita bisa menderita untuk Yesus. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus. Yang penting kita melayani itu dengan tulus dan rendah hati. Jangan kita melayani untuk dipuji dan untuk menyombongkan diri. Karena yang patut dipuji dan dimuliakan itu hanya Tuhan. Saudara, lebih khusus lagi pada masa pandemi saat ini, kita sebagai gereja juga harus memberi perhatian, melayani, dan membantu mereka-mereka yang menderita karena terpapar COVID-19, maupun membantu mereka-mereka yang menangani pandemi COVID-19 ini. Seperti Tuhan Yesus yang peduli dan mau berkorban bagi kita, kita pun harus peduli kepada sesama kita yang menderita. Saudara, pada tahun 1700-an, ada seorang pangeran Austria bernama Graf von Zinzendorf berkunjung ke Museum Paris di Prancis. Waktu dia berkeliling dalam museum, lihat-lihat, dia berhenti di depan sebuah lukisan Yesus. Lukisan Yesus tengah badan dengan memakai mahkota duri yang tertancap di kepalanya. Kepala Yesus sedikit terkulai begitu ya. Lama dia melihat lukisan itu. Dan tiba-tiba Yesus di lukisan itu seperti hidup dan berkata kepadanya, "Ini yang aku buat bagimu. Apa yang kau sudah buat bagiku?" Zinzendorf tersadar bahwa ia belum banyak berbuat bagi Yesus. Maka sepulangnya dari Paris, ia melepaskan status pangerannya, lalu menjadi penginjil yang melayani Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita juga mau berbuat bagi Yesus, mau melayani Dia dengan setia dan rendah hati. Walau banyak tantangan dan penderitaan yang kita alami, Dia pasti tidak tinggalkan kita dan terus memberkati kita. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan menyapa kami. Tolong kami memahami, tolong kami menjadi pelaku firman, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam kesempatan ini kami tetap berdoa bagi situasi saat ini, di dunia, di Indonesia, juga di Batam ini, yang dalam pandemi COVID-19. Mohon pertolongan Tuhan bagi mereka-mereka yang terpapar atau tertular virus COVID-19 ini. Tuhan, tolong pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk mereka yang berada di garis depan menangani COVID-19, Tuhan juga lindungi mereka. Kuatkan, beri kesehatan, beri segala kemampuan melaksanakan tugas mulia, sehingga yang mereka lakukan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami juga gereja-Mu bisa memberikan sumbangsi yang nyata dalam penanganan COVID-19 ini. Lindungi kami, keluarga kami, jemaat-Mu Immanuel Batam dari ancaman virus tersebut, dan Tuhan terus pimpin perjalanan hidup kami ke depan dimanapun kami berada. Kami boleh selalu juga mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.